Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ada sedikit info bahwa minggu depan kita ada ulangan ya. Kita bakal ulangan tema 5 bahasa Indonesia ya untuk kelas 6 A, B, dan C. Oke, langsung saja kita akan belajar kali ini. Ketemu lagi bersama Pak Ari di pelajaran bahasa Indonesia untuk tema 5. Materi untuk kali ini yaitu tentang formulir pengiriman uang. Nah, seperti apa kita akan simak bersama-sama. Nah, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, kita lihat dulu kompetensi dasar untuk pelajaran kita kali ini. Nah, kompetensi dasar kita di 3.6 yaitu mencermati petunjuk dan isi teks formulir. Nah, di antaranya formulir pendaftaran, kartu anggota, lalu pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, lalu juga daftar riwayat hidup dan sebagainya. Lalu juga ada di 4.6 yaitu mengisi teks formulir, sama ya, pendaftaran, kartu anggota, pengiriman uang melalui bank atau kantor pos, daftar riwayat hidup dan lain-lain sesuai petunjuk pengisiannya. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita yang pertama yaitu agar kita paham apa itu formulir pengiriman atau penyetoran uang ya. Lalu yang kedua juga agar kita memahami butir-butir apa aja yang ada di dalam formulir pengiriman uang. Lalu juga agar kita mampu mengisi formulir pengiriman uang dengan benar. Formulir pengiriman uang itu formulir yang perlu kita isi sebelum kita mengirimkan uang ya, di bank ataupun di tempat lain ya. Bisa juga di kantor pos, tapi kebanyakan sekarang di bank ya rata-rata. Lalu untuk tujuannya membuat formulir pengiriman uang ini adalah agar menjadi bukti ya, menjadi sumber informasi atau data tentang identitas atas pengirim dan juga sebagai bukti atas transaksi yang telah kita lakukan gitu. Jadi ketika ditanya orang udah ngirim uang, udah, mana buktinya? Ini formulirnya gitu. Jadi itu ya fungsinya, formulirnya di kita dan juga di penyedia banknya juga punya cadangannya. Nah, di sini ada contoh ya, kita langsung ke contoh. Ini contoh formulir penyetoran ya, penyetoran tabungan uang di BNI. Yang pertama itu ada tanggal ya, paling atas itu tanggal. Nah, kita isi dulu tanggal kita menyetorkan itu tanggal berapa. Sebelum itu hampir lupa bahwa formulir ini itu fungsinya ada dua ya. Bisa kita jatuhnya kita mengirimkan uang, bisa juga kita menabung. Jadi ada dua ya definisinya, sama saja. Intinya kita menyetorkan sejumlah uang ke sebuah rekening. Bisa rekening kita sendiri dan jatuhnya kita nabung ya, dan juga bisa ke rekening orang lain dan artinya itu kita mengirimkan uang gitu. Tanggal, kita lanjut ya, tanggal. Lalu juga yang paling kanan itu nama dan kode agen BNI itu diisi oleh agen ya, diisi oleh petugas bisa juga. Jadi bukan diisi oleh kita hanya ngisi tanggal dan di bawahnya ada nomor rekening. Nah, kita sebelum mengirim uang kita harus tahu dulu nomor rekening tujuan kita berapa ya, nomor rekeningnya berapa. Lalu juga nomor HP kita ya, nomor HP kita sebagai penyetor atau pengirim uang di bawahnya ya. Lalu untuk berita atau keterangan itu bisa ditulis kalian ngirim uangnya untuk keperluan apa. Misalnya untuk pembayaran ujian, kalau kita ngirimnya ke kampus ya atau sekolah gitu. Lalu di bawahnya ada nama penyetor. Oh iya, tapi sebelum itu untuk bagian berita atau keterangan itu bisa dikosongkan ya. Kalau misalnya hanya mengirimkan uang saja tanpa ada keterangan apapun, untuk keperluannya itu sifatnya opsional, jadi tidak diwajibkan ya. Oke, kita lanjut. Untuk nama penyetor itu nama kalian sebagai penyetor. Nah, lalu nama alias itu maksudnya adalah nama lain. Jadi misalnya orang nggak kenal kalian dengan nama asli, dengan nama panjang, taunya itu panggilan kalian, boleh ditulis nama alias atau nama panggilannya. Lalu alamat penyetor itu alamat rumah kalian sebagai penyetor. Untuk nomor telepon kalau ada boleh, kalau tidak juga tidak apa-apa.
Lalu untuk informasi penyetor, nah jadi ini akan ada yang di checklist ya, ada dua nih, nasabah dan nomor rekening, lalu juga ada non nasabah dan nomor ID, KTP atau SIM. Nah jadi kalau kalian nabung berarti kalian menceklis kotak yang bagian nasabah dan mengisi nomor rekening kalian sendiri, gitu ya. Kalau kalian jatuhnya bukan nabung, cuma mengirimkan uang saja, berarti non nasabah, gitu ya. Nasabah itu artinya pelanggan dari bank itu tersebut. Ya, karena kalian bukan nabung, bukan pelanggan dari bank itu, tapi hanya mengirimkan uang melalui bank, jadi kalian jatuhnya non nasabah, gitu ya. Lalu jumlah setoran, nah jumlah setoran ditulis angkanya ya, angkanya berapa. Lalu juga terbilang ini ditulis secara huruf. Nah, untuk lengkapnya kita bakal lihat contoh di slide setelah ini. Nah, di sini ada contoh ya. Ini sudah ada tanggal, bulan, tahun, nomor rekening sudah ada, ini nomor handphone sudah ada. Di sini Bapak tuliskan pembayaran ujian ya, berita atau keterangannya, tapi dikosongkan juga boleh. Lalu untuk nama penyetor di sini ada Pandu Setia Nugraha. Lalu nama aliasnya, panggilannya misalnya Ipan. Lalu alamat penyetornya Jalan Kebon Jeruk 207 Ciberem, Cimahi Selatan. Lalu juga ada di sini informasi penyetor di sini sebagai non nasabah. Nah, dan itu adalah ID atau nomor KTP-nya misalnya, gitu ya. Terus kalau misalnya kalian nggak punya nomor KTP, itu dikosongkan saja boleh, nggak apa-apa, dikasih strip aja ya. Lalu untuk jumlah setoran di sini ada 250.000 ya, ditulis pakai angka. Lalu terbilangnya ditulis secara huruf ya, bukan secara angka, 250.000 rupiah. Jadi ditulis, itu namanya terbilang. Lalu yang terakhir adalah tanda tangan. Nah, beres deh kalau udah seperti ini, kita tinggal serahkan ke petugasnya. Sekarang latihannya adalah kalian coba untuk mengisi formulir pengiriman atau penyetoran uang. Nah, di sini sudah ada ya formulirnya, yang kosong di sini. Kalian silahkan isi seperti contoh yang barusan Bapak berikan, tapi usahakan jangan persis ya kayak Bapak contohkan. Yang Bapak contohkan tuh namanya juga contoh ya. Jadi kalian bisa berkreasi sekreatif mungkin dan buatlah dengan tepat dan benar ya. Jangan asal-asalan juga ya. Posisikan diri kalian benar-benar seperti orang-orang yang ingin lagi ngiriman uang nih. Jadi gimana harusnya? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Sampai ketemu di pembelajaran tatap muka besok di kelas 6B ya, hari Rabu ya. Lalu untuk kelas 6A dan C kita ketemu PTM di minggu depan, hari Senin. Terima kasih sudah menyimak video dari awal sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan selalu. Bye-bye.